Halo, Shalom, selamat hari Minggu teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di ibadah Minggu pada hari ini. Hari ini tanggal 19 Desember 2021 dan kita tinggal berapa hari lagi menuju ke perayaan Hari Natal atau Hari Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, lipat tangan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan telah memanggil kami, membangunkan kami pada hari ini untuk dapat mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan memanggil kami untuk dapat datang beribadah, kami duduk untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan, menikmati waktu bersama Tuhan dan tentunya untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Tuhan yang berikan kami sukacita, Tuhan yang berikan kami konsentrasi untuk dapat beribadah dengan bersemangat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk beribadah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Tuhan Yesus. Teman-teman, kalau mendengar nama Tuhan Yesus, apa yang teman-teman pikirkan dan rasakan? Kalau mendengar nama Tuhan Yesus, kakak merasa ada sukacita, ada damai di hati, ada ketenangan, dan kakak merasa sepertinya semua akan baik-baik saja kalau kakak terus mengingat nama Tuhan Yesus. Bagaimana kalau teman-teman? Mari teman-teman kita nyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 344 yang berjudul Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Sungguh indah nama Yesus, pengharapan dunia. Sungguh indah namanya, pengharapan dunia. Sungguh indah namamu Yesus, pengharapanku. Sungguh indah nama Yesus, pengharapan dunia. Sungguh indah namanya, pengharapan dunia. Sungguh indah namamu Yesus, pengharapanku. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar.
Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak mau ajak teman-teman semuanya untuk menyanyikan satu pujian Natal yang indah yang berjudul Di Dalam Palungan dari Nyanyian Kidung Baru atau NKB nomor 066. Baringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilat terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Mari teman-teman, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah mendengarkan puji-pujian kami. Kami bersyukur karena Engkau, Yesus yang amat baik, yang namanya begitu indah. Engkau telah memberikan kami sukacita, damai sejahtera, menggantikan segala kedukaan kami, menggantikan segala kesusahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sebagai Yesus yang pernah lahir dalam palungan yang kecil. Engkau telah memberikan satu teladan yang indah, kasih-Mu begitu amat besar, kasih-Mu begitu amat nyata boleh kami rasakan sampai hari ini. Dan Tuhan, hari ini, saat ini juga kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami, tolong Tuhan yang menguasai hati pikiran kami, supaya pada hari ini kami dapat dibimbing oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong ajari kami, buatlah kami mengerti dan kami mau dengar-dengaran akan perintah dan juga ajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan yang berseri dari sejak 2 minggu sebelumnya dan juga minggu kemarin. Kita akan kembali untuk mengenal Allah lebih dekat, yang kemudian lahir menjadi sosok bayi mungil Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang kita kenal ceritanya dari tahun ke tahun dalam perayaan Natal. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah The King is born for us. Raja itu lahir untuk kita. Teman-teman sekalian, pernahkah teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih dan untuk apa ya Yesus itu lahir ke dunia? Sampai setiap tahun tanggal 25 itu kita merayakannya. Nah teman-teman, untuk mengerti apa yang Yesus lakukan di bumi ketika ia datang dan lahir ke dunia ini, yuk kita kenali karakter Yesus lebih dekat lagi dan kita sama-sama melihat apa nih yang telah dia tinggalkan demi datang ke dunia dan menjadi hamba. Jika pada 2 minggu yang lalu kita belajar mengenai ciri Yesus sebagai Allah yang datang ke dunia, yaitu Allah yang melayani sebagai hamba, ya, the King is born as a servant, ya, sebagai pelayan, sebagai hamba.
Kita telah mengenal melalui Markus 10 ayat ke-45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, lalu minggu kemarin kita juga sudah belajar mengenal Allah lebih dekat. Kita mengenal Allah yang lahir sebagai siapa yang di Yesaya 9 ayat 6, nama-nama yang kita telah baca sebelumnya. Ya, Yesus lahir sebagai seorang putra, ya, yang namanya disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kelahirannya ke dunia, ya, dengan keempat sebutan atau panggilan tadi tentunya berdampak sangat besar untuk kehidupan manusia. Bukan hanya dahulu, tapi sekarang dan juga untuk selama-lamanya. Kita mengenal Yesus yang lahir di dalam kandang domba yang sederhana, dalam palungan yang kecil itu. Ia adalah seorang raja. Ia adalah seorang raja jauh sebelum kedatangannya ke dunia. Kita mengenal ia juga sebagai seorang hamba yang mau melayani. Karena ia datang bukan untuk menjadi Prince Charming tentunya, ya. Ia datang untuk melayani, ya, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang dalam Markus 10 ayat 45. Baik teman-teman, kita mau buka kembali firman Tuhan dalam ayat yang sama di Filipi 2, ya. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita buka Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ke-7. Jika sudah ketemu, ayo kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang kelima, Filipi 2 ayat yang kelima juga sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang harus kita teladani? Ya, pikiran dan perasaan sebagai seorang hamba yang datang untuk melayani dengan kasih. Nah, hari ini kita akan membahas di ayat yang ke-6, ya, Filipi 2 ayat yang ke-6. Kita lanjutkan pembacaan kita, ya. Filipi 2 ayat yang ke-6 ini menekankan mengenai ciri Yesus sebagai Allah yang datang ke dunia, yaitu Allah yang meninggalkan hak istimewanya. Mari sama-sama kita baca lagi Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang walaupun Yesus Kristus yang lahir ke dunia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam ayat ini ditekankan kata dalam rupa Allah. Ya, artinya Yesus yang lahir ke dunia, sekalipun ia anak manusia, dia 100% manusia, ia pun 100% Allah. Ya, makanya bukan yang walaupun dia mirip dengan Allah atau yang walaupun dia sama dengan Allah, tapi yang walaupun dalam rupa Allah, memang ia adalah Allah. Tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Teman-teman, Yesus adalah Raja. Yesus adalah Allah. Ya, di Yesaya 9 ayat yang ke-6 sampai 7 yang kita sudah baca minggu kemarin, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang sebagai apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ya, Yesus yang lahir ini adalah Raja. Yesus adalah Allah. Namun, dalam wujudnya sebagai anak manusia yang lahir ke dunia, Yesus tidak menggunakan status, kuasa, bahkan keistimewaan dari Allah Bapa untuk kepentingannya diri sendiri. Bahkan untuk meninggikan diri dia di hadapan manusia. Seperti di Markus 10 ayat 45 tadi, anak manusia datang bukan untuk dilayani, bukan datang untuk menjadi seorang pangeran yang semua manusia harus tunduk lalu kemudian melayani dia secara jasmani. Tidak. Ya, tapi Yesus yang adalah Raja ini datang ke dunia tidak
membawa semua status rajanya, tidak membawa keistimewaan dari Allah Bapa itu untuk dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Kalau memang ia menggunakan semua kekuasaan dan otoritas dari Allah Bapa itu untuk ia menjalani kehidupannya sebagai manusia, tentu ia tidak akan pernah mengalami susah lahir di kandang domba. Ia juga tidak akan susah harus mengalami berbagai cobaan. Ia pun juga tidak usah susah berjalan kaki kemana-mana untuk menyampaikan Injil dari kerajaan sorga. Atau bahkan dia pun juga bisa hidup sampai hari ini jika ia menggunakan segala kekuasaan dan keistimewaannya untuk menghindari kematian, untuk menghindari segala hal-hal yang membuat dia menderita. Seperti cerita-cerita yang sudah kita dengar dari Alkitab sampai hari ini. Nah, Yesus lahir ke dunia betul bukan untuk hidup nyaman dan bahkan bukan untuk hidup aman. Ya, ia meninggalkan tahta kerajaan yang sangat nyaman itu demi apa? Demi palungan. Ya, demi lahir di sebuah kandang domba. Dan kalian tahu kan akhir hidup Tuhan Yesus adalah mati di kayu salib. Ia lahir untuk mati disalibkan. Allah sudah tahu rencana ini sejak awal. Dan inilah yang ia tinggalkan adalah kerajaan sorga untuk apa? Untuk ia hidup lalu kemudian mati disalibkan sebagai Raja Damai. Ya, minggu lalu Bapak Pendeta Andreas sudah mengingatkan kita. Datang sebagai Raja Damai, Yesus akan memperdamaikan kita dengan Allah, kita dengan sesama kita, kita dengan diri kita sendiri. Memperdamaikan dari apa? Dari ikatan dosa. Ya, dari dosa dan juga segala kejahatan yang membawa kita hancur, yang membawa kita kepada kebinasaan, yang membawa kita jauh daripada Allah kita. Dan yang merusak hubungan antara kita pribadi dengan Allah dan juga dengan orang-orang sekitar kita. Ia datang ke dunia ini meninggalkan kerajaan sorga untuk memberikan kedamaian. Datang sebagai Raja Damai, memberikan kedamaian, membawa kedamaian untuk semua umat manusia. Lalu yang kedua, ia meninggalkan apa? Ia meninggalkan kemuliaannya sebagai Raja demi penderitaan dan hinaan. Ya, demi penderitaan dan hinaan. Hidup Yesus di dunia tidaklah mudah, walaupun singkat, tapi ia penuh mengalami tantangan, cobaan, banyak hinaan dari orang-orang di sekitar yang tidak mempercayai Injil yang dia sampaikan, banyak orang yang memandang rendah Yesus, dan banyak orang yang akhirnya juga mendiskriminasi semua murid-murid dan juga pengikut-pengikutnya. Namun, karena Yesus yang lahir ke dunia ini, ia membawa identitasnya sebagai Allah yang perkasa, ya, Allah yang perkasa walaupun dalam keadaan dan wujud manusia, ia sanggup untuk melewati semua penderitaan dan hinaan itu karena Yesus tahu ini adalah rencana dari Allah Bapa untuk dirinya dan juga untuk umat manusia. Hinaan dan penderitaan pasti sangat menyakitkan ya, teman-teman tahu rasanya kalau teman-teman diejek, kalau teman-teman mengalami penderitaan, kesakitan, atau bahkan teman-teman mungkin pernah mengalami dibully. Ya, rasanya tidak enak. Itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Itu teladan bagi kita. Lalu yang ketiga, Yesus meninggalkan hak-hak istimewanya sebagai anak Allah dan menjadi hamba yang melayani. Ingat ya, ia datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Jadi ia meninggalkan semua hak istimewanya sebagai raja, sebagai anak Allah, dan ia rela datang ke dunia ini, rela berkorban untuk menjadi hamba yang melayani. Ya, karena ia Bapa yang kekal, ya, Bapa yang kekal yang bukan datang hanya untuk memperkenalkan ia sebagai Allah Bapa surgawi, tapi ia sendiri datang bertindak untuk kita semua umat manusia, ya, dengan belas kasihan dan kasihnya untuk melindungi dan juga untuk menyertai kita semua, mencukupkan kita semua, ya, sebagai seorang bapa. Lalu yang keempat, apa yang dia tinggalkan? Ia meninggalkan pakaian kemuliaannya dan memakai tubuh manusia. Ia menggunakan semua atribut kemanusiaannya itu untuk menjadi sama seperti kita sebagai manusia, untuk mengerti apa yang manusia rasakan dan untuk memberi teladan bagi kita semua umat manusia. Jadi pertanyaannya, kenapa Yesus mau meninggalkan semua itu? Ya,
Yesus mengambil keputusan untuk menerima jauh lebih sedikit daripada apa yang ia layak dapatkan, supaya dia dapat memberi kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita layak dapatkan. Karena kasih Allah itu begitu besar. Yohanes 3 ayat ke-16 ya teman-teman sudah baca minggu lalu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seharusnya kita semua umat manusia yang berdosa ini binasa, tidak bisa memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus lahir ke dunia ini ya, supaya kita dapat ditebus. Ditebus dari apa? Ditebus dari maut, ditebus dari kematian yang merupakan upah atau ganjaran dari dosa. Ya, melalui peristiwa penyaliban, Yesus darahnya menyucikan kita, menebus kita semua daripada kuasa maut akibat dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh jalan kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus untuk datang kepadanya untuk beroleh keselamatan. Lalu ciri yang selanjutnya yang menyatakan Yesus sebagai Allah yang lahir di dunia ini adalah Allah yang mengosongkan dirinya. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 bacaan Alkitab kita tadi, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Telah mengosongkan Allah, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Seperti apa sih maksudnya sikap mengosongkan diri ini? Ya, dikatakan di sini Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba yang melayani sama dengan kita manusia. Ya, sikap-sikap mengosongkan diri ini serupa dengan apa yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Ingat teman-teman di tema ibadah kita yang berjudul Zero. Ya, mengosongkan diri, menjadi miskin. Bukan menjadi miskin artinya hidup melarat, hidup tidak punya makan, minum, tidak punya pakaian, tempat tinggal. Tapi sikap mengosongkan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, melayani dengan hati seorang hamba. Ya, rela tanpa hitung-hitungan berbuat baik untuk sesama atas dasar kasih. Ya, ini yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladani melalui pengosongan dirinya. Artinya ia sebagai Allah Raja, ia datang ke dunia rela tanpa hitung-hitungan nih, dan berbuat baik untuk sesamanya atas dasar kasihnya kepada manusia dan melayani kita semua sebagai seorang hamba. Yang kedua, sikap mengosongkan dirinya adalah memiliki sikap rendah hati. Mengakui kelemahan sebagai manusia, bahwa sebagai manusia jasmani ini kita punya banyak kelemahan dan kekurangan. Lalu yang ketiga, membiarkan Allah yang memerintah hidup, hati, pikiran, dan perbuatannya. Yesus yang datang ke dunia tidak serta-merta menggunakan segala kekuasaannya dengan sembarangan, tapi ia justru hidup dengan membiarkan Allah Bapa yang memerintah hidup, hati, pikiran, dan perbuatannya. Lalu yang keempat, ia mengandalkan dan berharap kepada Allah dalam segala sesuatu, bukan kepada hal-hal di bumi. Artinya dia punya pegangan Allah Bapa yang mengirim dan mengutusnya ke dunia. Ialah yang mampu untuk diandalkan, dan ia yang satu-satunya yang dapat diharapkan agar dapat menjalankan semua apa yang Allah kehendaki di bumi ini. Sikap mengosongkan diri inilah yang patut juga untuk kita teladani. Jadi kita telah mempelajari 3 ciri karakter Yesus sebagai Allah yang dapat menjadi teladan. Yang pertama, melayani sebagai hamba. Yang kedua, meninggalkan hak istimewa. Yang ketiga, mengosongkan dirinya. Teladan seperti apa yang Yesus berikan untuk kita hari ini lakukan? Pertama, kerendahan hati. Ya, kerendahan hati tadi mengakui bahwa kita sebagai manusia, sebagai anak-anak, kita masih punya banyak kelemahan. Artinya kita tidak menjadi tinggi hati, kita tidak merasa lebih daripada orang lain, tidak merasa punya lebih banyak daripada orang lain, tidak merasa mampu untuk melakukan hal yang lebih baik daripada orang lain. Tapi kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, merendahkan hati kita bahwa hidup kita ini dipakai oleh Tuhan Yesus.
Ya, dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melakukan hal-hal yang baik untuk dunia ini. Ya, jadi tidak boleh sombong. Lalu kemudian tidak egois, ya, seperti Tuhan Yesus datang, dia tidak egois memikirkan kesusahan dirinya sendiri, penderitaan dirinya sendiri, tapi datang ke dunia melihat bahwa banyak manusia yang perlu diselamatkan. Ia hidup untuk menyelamatkan manusia-manusia tersebut. Dan kita pun juga hari ini mau belajar supaya hidup tidak egois, ya. Tidak egois artinya tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Bila teman-teman sedang berada di keramaian di tempat umum, teman-teman tidak, contohnya ya, tidak berbicara keras, tidak tertawa terbahak-bahak atau menyetel gadget teman-teman dengan suara yang sangat kencang, karena mungkin itu semua akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Ya, misalnya teman-teman sedang berada di kendaraan umum, lalu kemudian kalian dengan egois karena kalian ingin entertain diri kalian sendiri, kalian menyetel gadget kalian dengan suara yang kencang. Kalian tidak memikirkan bahwa orang-orang di sekitar kalian mungkin terganggu, ya. Tidak egois. Contoh lainnya adalah misalnya teman-teman di sekolah, kalian punya catatan pelajaran. Ya, catatan pelajaran itu mungkin ada teman yang sakit, yang tidak bisa ikut pelajaran tersebut, lalu kemudian mau meminjam catatan teman-teman, berikanlah, ya, bantulah teman kalian sedang kebutuhan dan susah itu. Jangan egois, jangan berpikir bahwa saya harus pintar sendiri, saya harus yang ranking lebih tinggi daripada dia, saya nanti harus lulus ujian nilainya lebih baik daripada dia. Tapi bantulah teman kalian yang membutuhkan. Lalu kemudian rela. Ya, rela apa? Rela berkorban, rela untuk membantu. Jika kalian di rumah punya waktu lebih untuk istirahat atau untuk santai, mungkin kalian bisa sisihkan setengah jam atau mungkin lebih singkat lagi 15 menit waktu yang kalian punya, rela membantu adik atau kakak kalian dalam belajar, rela membantu orang tua kalian dalam membersihkan rumah, atau rela membantu, rela menyisihkan atau rela memakai waktu yang kalian punya untuk bersantai itu untuk membersihkan kamar kalian sendiri, ya. Lalu kemudian kalian punya waktu santai istirahat minggu pagi, kalian rela memberikan hati kalian, pikiran kalian, waktu kalian untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Setiap pagi juga rela untuk menyempatkan waktu kalian berdoa untuk membaca firman Tuhan, ya. Teman kalian ada yang kesulitan, ada yang sakit, rela untuk membantu mereka belajar, memberikan mereka apa yang mereka perlukan selama teman-teman bisa. Lalu kemudian berani, ya, berani untuk apa? Seperti Tuhan Yesus, ya, berani untuk berkarya, untuk menolong sesama, ya, tidak takut-takut. Lalu kemudian kasih, ya, semua perbuatan tadi harus dilandaskan dengan kasih. Artinya teman-teman menolong orang bukan karena pamrih, bukan karena ingin mendapatkan balasan, ya. Kemudian memberikan barang berharga atau memberikan persembahan yang berharga untuk misalnya gereja, untuk saudara kalian, untuk keluarga kalian, untuk teman-teman kalian, bukan karena kalian mengharapkan akan dapat balasan yang sama, tapi karena kalian mengasihi orang-orang tersebut, karena kalian mengasihi Tuhan, ya, tidak hitung-hitungan, tidak memikirkan diri sendiri. Inilah teladan Tuhan Yesus yang bisa kita contoh, ya, dari latar belakang kelahirannya ke dunia ini, bahwa kelahirannya dan di dunia ini juga mengajarkan kita mengenai kerendahan hati dan juga rela berkorban. Perayaan Natal tentunya membawa sukacita untuk kita semua. Sukacita yang sama pun, ya teman-teman, perlu dijaga nih sepanjang waktu, ya. Bukan hanya tanggal 25 Desember, bukan hanya di libur Natal, tapi sepanjang tahun. Dari awal tahun sampai akhir tahun, sukacita ini untuk kalian jaga. Ya, sukacita untuk apa? Sukacita dalam bentuk kerendahan hati untuk berkorban dan berdampak untuk sesama. Yesus yang lahir ke dunia telah lebih dulu memberikan teladan itu. Jadi, ayo teman-teman, kita sebagai anak-anak Allah, Yesus pun melakukan hal yang sama untuk kita. Jadi kita pun harus melakukan hal yang sama seperti Yesus. Supaya apa nih? Semakin banyak orang yang melihat kasih Allah dan mengenal Injil keselamatan. Supaya semakin banyak
orang yang percaya, orang yang selamat. Ya, hindari kita menjadi anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tapi mari kita berbuat baik dengan kerendahan hati dan rela berkorban sebagai cerminan dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk sesama kita. Nah, teman-teman lihat gambar di samping, ya, hiasan Natal yang berbentuk lingkaran atau Christmas wreath. Biasanya dipajang di pintu masuk atau di dinding ya dalam rumah saat menjelang hingga sampai akhir perayaan Natal. Ini merupakan sebuah simbol ya, lingkaran ini merupakan sebuah simbol yang artinya tak terhentikan ya, unstoppable. Ya, lingkaran itu kan garisnya tidak berhenti ya, tidak putus. Sama juga dengan semangat kerendahan hati dan rela berkorban kita. Tidak hanya berhenti pada momen Natal bulan Desember ini, tapi biarlah terus berkelanjutan, tak berhenti ya, kasih dan juga semangat kerendahan hati dan rela berkorban kita sepanjang waktu, hingga teman-teman kalian yang belum percaya Tuhan, anggota keluarga kalian yang jauh daripada Tuhan bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bekerja melalui hidup teman-teman dan juga kakak. Mari teman-teman, kita akan mengakhiri firman Tuhan kita dengan satu pujian yang berjudul Di Dunia Yang Penuh Cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di sorga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur, mengajarkan dan juga mengingatkan kami bahwa kelahiran Engkau di dunia ini bukan hanya semerta-merta untuk kami rayakan dengan kemewahan,
Tetapi kelahiranmu mengingatkan kami bahwa Engkau seorang raja rela dengan kerendahan hatimu, rela berkorban datang ke dunia ini untuk melayani umat manusia, menjadi hamba serupa dengan manusia, untuk mengalami segala kehinaan, segala penderitaan, bahkan jalan salib. Kami tahu karena kasih-Mu begitu besar kepada umat manusia yang berdosa, maka Engkau telah mengutus anak-Mu satu-satunya untuk lahir ke dunia yang hina ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Karena kasih-Mu yang besar itu, maka kami anak-anak-Mu, orang-orang anak-anak yang percaya kepadamu, beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kami tidak mau menghentikan kasih-Mu hanya sampai pada kisah Natal saat kelahiran-Mu saja. Kami mau meneruskan kasih-Mu mulai hari ini dan seterusnya kepada orang-orang di sekitar kami, kepada diri kami sendiri juga. Kami yang terlebih dahulu sudah menerima kasih Allah, mau mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi keluarga teman-teman kami, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan kasih Allah. Ajari kami Tuhan untuk tidak menjadi anak-anak yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Ajari kami dan ampuni kami jika sampai hari ini kami masih menjadi anak-anak yang tidak peka terhadap orang-orang di sekitar kami dan kebutuhan di sekitar kami. Tolong terus ajari kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati, rela berkorban. Dengan penuh kasih kami dapat memberikan hidup kami supaya bermanfaat untuk anggota keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk sebanyak-banyaknya orang yang kami kenal. Tuhan pakai kami untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi teladan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu mengingat akan ajaran firman-Mu, yang mau terus dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan telah pimpin dari awal hingga akhir. Sampai hari ini kami dapat terus setia datang beribadah kepadamu, itu semua karena anugerah dan juga kasih-Mu. Bapa, kami akan menutup doa kami ini dan juga ibadah kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita telah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Aku harap teman-teman dan juga kakak dapat melaksanakan dan menghidupi firman Tuhan yang hari ini kita pelajari mulai dari hari ini dan seterusnya. Terima kasih teman-teman. Semoga hari ini teman-teman tetap bersuka cita, tetap bergembira, dan stay safe, jaga kesehatan, semangat dalam studinya, dan bagi yang sedang meliburan, nikmati liburan kalian, tapi tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap dekat kepada Tuhan setiap hari. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus berkati.